وعلى آله ذوي النفوس الطاهرات وأصحابه الأنجم الزاهرات اللهم لا عيش إلا عيش الآخرات فارحم الأنصار منهم والمهاجرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين آمين أما بعد. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Hamid wal Habib Hamid bin Muhammad Al-Hamid wal Habib Husain bin Hamid Al-Mahdali. Ada lagi Habibnya. Mata'an Allah bituli hayatihim wa nafa'na bihim fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa segenap para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang di sini paling sepuh Haji Asyid. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dan beliau juga Haji Hasan insyaallah tetap muda. Amin. Walaupun usianya tua tapi semangatnya semangat Badar, semangat 45. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan malam hari ini dapat rahmat, inayah, hidayah, taufik tamah bijai khairil bariyah, karena di malam yang istimewa kita diberi taufik lebih oleh Allah untuk bisa berkumpul sama-sama melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang gak ya? Bebas corona, amin. Amin, amin. Ayo, dikai corona bener lo, nek majelis itu larang. Hati kumpul majelisan waktu corona itu PSBB, ruwet, sholat pun di jarak-jarak, kan ngoten. Subhanallah. Untuk supaya kita la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang soleh bilang corona ini azab yang dahsyat dari Allah. Apapun itu yang kita fahami tentang corona, wa ma adraka ma corona, ulama mengambil hikmah bahwa ini peringatan dahsyat dari Allah. Kalau yang lain tsunami, yang lain hancur illa masjid. Gini apa nggih? Nggih. Saiki masjidnya ditutup. Katim balik nang pangeran Soro. Terus golping ditambah golping. Akhirnya akeh sing stres. Ono sing bunuh diri, ono sing frustasi dan seterusnya. Alhamdulillah wa syukurillah masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman tersebut semakin bertambah dan tumbuh menjadi cinta yakin yang kuat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sebelum Al-Fatihah lanjutkan, kita minta untuk membacakan surat Al-Fatihah binati syifa wa dawa wa tulil umur lil As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Ahmad Anis bin Abdurrahman Askaf Bahlaga. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmunya yang manfaat dunia sampai akhirat. Al-hadiniyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja Al-Fakir baca kitab yang dibaca di majelis ini daripada kitabnya Majmu' Mawaid wa Kalam Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Wa qala radhiyallahu anhu, kharaja darwish fi ayyami Sayyidina Ahmad bin Zain mutashammiman lit-ta'ah wa huwa rafi'ul himmah an at-tashawwufi ila an-nas
fahasulat lahu mahabbah fi qulubin nas wanjidabun bil ata hatta anna ba'dal baniyan a'tahu syai'an fahukiya dhalika li sayyidina Ahmad bin Zain faqala ba'dul muhibbin li sayyidina Ahmad bin Zain kaifa dhalik ma'annahu lam yas'al wa lam yudhiril faqah faqala lahu sayyiduna Ahmad bin Zain ama alimta annal qana'ata mighnatisul rizq qala sayyiduna wa mafhumu dhalik annal hirs yub'idur rizq aw kama qala aw ma hadha ma'nah wa qala aidan idza hasalatin niyyah as-salihah fi sabab dhaharatil barakah kama qala sayyiduna Abdullah al-Haddad waj'al ilahiya hadha aunan ala kulli khair ila akhirih fayanbaghi an takuna hadhihi niyyat fi kulli sabab wa qala idza aradallahu bi'abdihi khairan razaqahu min haitsu la yahtasib kullama qaddara syai'an minal asbab anna fihi rizqahu khalafa ala qiyasih aballahu ayarzuqa 'abdahu al-mu'min ay al-kamil illa min haitsu la yahtasib wa idza aradallahu bi'abdihi syarran kullama dabbara amran waqa'a ala ma yuriduh fayarkanuhu ila fikrih wa dahah wa yuftinahu bidzalik istidrajan wa qala nafa'allahu bih qala sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an ya'ti 'alan nasi zaman la yanju fihi illa man da'a fi du'ain ka du'ail ghariq wa huwa zamanuna hadha wa ghariqul bahri la yarkanu ila syai'in minal asbab illa ila Allah ta'ala wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah wa fil haqiqah innal ghariq man ghariqa fi bahri dunya wa la dari kaifa batakunul mukharajah wa ala ayyi hal amma ghariqul bahr fa huwa sya'nun akhar walakin al-insan yalja'u ila rabbih bid-du'a li'annahu karim amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su'al ayah hatta al-kafir idza turra ilaihi yunjih kaif wa huwa rabbuhu alladhi khalaqah fala 'atma al-insan illa ad-du'a barakallahu li'abdin fi hajatin qudiyat aktsara laha min ad-du'a aw kama qala aw ma hadza ma'nahu wa astaghfirullah. Iki bisyarah kabar gembira bagi sing sumpek-sumpek. Cerita disebutkan di sini ada darwish. Darwish itu kalau istilah kasarnya kita bilang gembel, gak ketelikur, gak diperhatiin nambe uang, yes, alias ya uang gak duwe, terus modele wonge kuyo gak rapi, wis gak stylish blas wis, no embong gelandangan gembel gitu ya, itu darwish. Fi ayyam Sayyidina Ahmad bin Zain ada darwish seperti itu di zamannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, gurunya Imam Haddad. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini ma'ruf, beliau itu makomnya azim, bahkan dikatakan beliau itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi zamanih. Beliau itu kedudukannya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di zamannya. Dari saking dahsyatnya kedudukan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ada di Hadramaut di Hawthah sana. Al-Habsyi semua kebanyakan itu kembalinya ke Habib Ahmad bin Zain. Ini darwish ini mutasyammiman lit-ta'ah. Walaupun seperti itu dari segi zahir, dari segi fisik, tapi semangatnya hanya untuk taat. Wa huwa rafi'ul himmah an tasyawuf ila nas. Dan dia preketek ambek manusa. Gak ngurus wong. Gak padean. Ya. Sekaya urip dhewe nang donya wis, tak ngurus uang. Karena ana uang iku ndak enakan. Ya, gak enak didelok uang kae iki kae iku segala macam wis urusane manusa tok. Gak enak ambek manusa tapi wani ambek pangeran. Ini umat akhir zaman, tapi ini beda. Ini ya nek kasarannya wali lah, ya. Waliullah, itu wali daya, wali murid, kayak kita orang ini. Tampilannya koyo yo tapi unek-unek hati ini manusia tok. Kalau mereka enggak, kebalikannya, hatinya 24 jam itu hanya Allah. Yang ajaib, fahasolat lau mahabbah fi qulubin nas wanjidabun bil ata. Dia enggak peduli sama manusia, tapi manusia semua cinta sama dia.
dan semua manusia berbondong-bondong pengen memberikan hadiah kepada dia. Hatta anna ba'dal baniyan a'tahu syai'an, sampai-sampai yang non muslim sekalipun itu banyak memberikan daripada harta bendanya kepada dia. Fa hukiya dzalika li Sayyidina Ahmad bin Zain, sampai kemudian ada seseorang cerita kepada Al-Habib Ahmad bin Zain tentang darwish ini. Faqala ba'dul muhibbin li Sayyidina Ahmad bin Zain, "Kaif dzalik ma annahu lam yas'al wa lam yudhiril faqah?" Bagaimana kok bisa seperti itu, orang-orang cinta dan memberi banyak kepada dia, walaupun dia itu darwish sih, mungkin nggak punya profesi, nggak punya pekerjaan tertentu, penghasilan nggak ada, cuman dia nggak peduli sama manusia dan dia tetap tampil mulia di depan orang. Karena uang itu nih kak duit duduk no, pano disahkan no, ya, pano dikei, pano dibantu. Kadang ya duit tetap kayak proposal kan mana. Kali ini enggak, aziz dia, mulia, nggak mau hina di depan manusia. Faqala lahu Sayyidina Ahmad bin Zain, "Ama alimta anna al-qana'a maghnati rizq?" Maka dikatakan, enggak, apakah engkau enggak tahu, kata Sayyidina Ahmad bin Zain, qanaah itu senantiasa selalu merasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, enggak butuh dengan manusia atau dengan makhluk, itu magnetis, jadi magnet untuk mendatangkan rezeki. Maghnatisul rizq, annal qanaah maghnatisul rizq. Qanaah ini selalu merasa kaya dengan Allah atas apa yang diberikan oleh Allah, itu menjadi suatu hal rahasia yang bisa menarik rezeki. Qala Sayyidina wa mafhumu dzalik annal hirs yub'idur rizq. Maka dijelaskan juga pemahamannya, yang serakah, yang semangatnya hanya dunia, justru dia akan semakin dijauhkan daripada rizkinya. Au kama qala au ma hadza makna. Jadi justru kita ini harusnya senantiasa selalu syukur, temenan tekan hati, betul-betul ridho dengan Allah sehingga Allah ridho dengan kita. Ana wong gak ridho, ya apa modelnya sampai nabrak-nabrak sang haram dihalalno. Iki jenenge wong gak ridho ambek pembagian aturan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Pinter-pinteran, ngakal-ngakali ya, baik ilmu segala cara dihalalno wae. Ini namanya bukan ikhtiar, ini namanya menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. I'rad Allah, dia mau menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda tipis ya antara ikhtiar berusaha dan mu'aradatul aqdar, menentang takdirnya Allah. Jadi hati-hati, dalil enggak ana ikhtiar ini ikhtiar enggak apa-apa. Kalau almarhum Sayyidil Walid itu sering menerangkan, apalagi bab rizki itu, sampai beliau mengarang qasidah Inna Rabbal Arsy Dzul Karamin Yu'tidal Hajat Fa'taqidis ila akhir, itu untuk meyakinkan kita, khususnya para santri, agar yakin akan jaminan rizki yang diberikan oleh Allah. Soalnya kata almarhum, nek santriku yakin atas jaminan rizki yang diberikan oleh Allah, lulus. Tapi masih hafal itu sak kitab, sak kontainer kita tapi hafal kabeh. Tapi gak yakin atas jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah, gak lulus. Ilmune sik didol. Iso dadi ulama usu. Nauzubillah min. Diyakin sama jaminan rezekinya Allah itu penting. Untuk apa? Sakinah, tenang, gak bingung, gak golping. Ya. Monggol bingung kan gak yakin, gak percaya mbek pengira, nyembah akal. Ini luput kowe nek ngono gak kena ana ya opo iki, waduh. Tak lari gunung dikejar, takkan lari gunung dikejar. Kata para ulama warid minal Rasul sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu seperti ajal, akan mendatangimu walaupun engkau lari darinya.
nek ditulis rezekimu kena kon walaupun kon ndak gelem kaya ajal ndi ono jenenge wong gelem mati sembunyi walaupun tum fi burujum musyayyada ajal pasti teko nek suatu. Begitupun juga dengan rizki likulli ummatin ajal. Inda ba'dil mufassirin menurut para ahli tafsir menerangkan likulli ummatin ajal, setiap umat makhluk daripada manusia khususnya itu mempunyai waktu yang ditentukan oleh Allah daripada kematiannya dan juga rizkinya. Waktu ini pasti kena. Nek turun waktu ini masih jengking ngono golek ya. Tidak bakal kena. Walaupun di depan mata. Sering Al-Fakir contohkan telon anggur ini kadang ya mbek jeruk iki ya. Ono maneh kopi. Rezekine sapa sing mangan, sapa sing ngombe dak lho. Ngarepe moto iki. Ngarepe moto. Sapa sing mangan, sapa sing ngombe dak lho. Duit wis, duitmu. Sing nang kantongmu, sing nang ATM-mu, rekeningmu iku. Engko sing nikmati sapa kon ndak? Ya jami'at dunya li ghairi balaghatin liman tajma'ud dunya wa anta tamutu. Nusuhe wah semangat 45 mutasyammiman lid dunya. Kebalikane darwis iki semangate untuk taat ibadah. Gak mikir nang dunya blas. Jok ditiru tutup tingkatane ya. Stres dadak kan. Iki wali, isi yakin mentok. Nah kalau kita beda, semangatnya 24 jam, semuanya waktunya, jeripayahnya, keringatnya, dunia tok wis. Jadi ini dibikin capek. Man khodamaki fastakhdimi dalam melihat hadis qudsi. Ya dunia yang betul-betul mengabdi, menghamba kepadaku, kamu jadi pelayannya. Tapi yang menjadi budakmu dolek ikon tok uripe fastakhdimi, perbudaklah dia, kata Allah. Bakal dibikin lebih payah, lebih capek. Jadi ini hakikat. Nek iki yo enak. Banyak orang tahu, tapi ya gak semuanya bisa mengerjakannya. Dan gak semuanya bisa yakin. Ilmu yakin itu ilmu wali ya. Larang ya. Besok sholatnya podo ya, ngajine podo, padahal mungkin lebih fasih gitu orang. Wah, sohak. Dikira ya, lu yakin. Beda nih wali ku yakin. Kadang ibadahnya biasa-biasa, tapi yakin nang pangeran luar biasa. Tawakal nang pangeran top. Nggak khawatir belas wis. Kata-kata almarhum, kalau nggak mau percaya sama Allah, mau percaya sama siapa? Yang ngasih kita hidup ini siapa? Yang ngasih kita segala-galanya ini siapa? Dunia sak isi ini kan sak durunge lahir wis siap kabeh, nyepak kabeh. Ya nek tol bayar. Nek bumi sing kon ijak iki masuk bayar lah. Nek sepeda mari ning pajak iki. Tapi nek awak iki embu, gak ono pajak. Cuma diminta ibadah, sholat, baca Quran dan seterusnya. Sudah maha baik Allah. Kalau Allah mau majak kita orang, mani piro kita orang duit-duit apa? Sak piro duit? Motoe ben sak jam bayar ya. Sak juta, 3 juta. Loro moto wis iki. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya terus walafiat. Amin. Loro moto wis bingung lah golek obat. Enak. Seloro untu pamane nauzubillah. Loro weteng dan seterusnya. Wis ala dalek wis. Lalu rasani nikmati pangeran ini larang. Nikmatan maghbunun fi makathirun 'indan nas, as-sihhatu wal faragh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat yang sering banyak dilupakan oleh manusia, sehat dan waktu luang. Kena corona bingung, kelabakan. Kowe kuntilanak ndak ketokan. Putih-putihnya. Wis bingung ndak karuan. Makanya sehat sama waktu kosong dimanfaatkan. Itu apa? Ibadah. Ya percuma kata almarhum Sayyidil Walid itu. Masih kon sujud sampai pecah kepalamu, ndasmu. Kon ndak yakin nang pangeran, percuma.
percuma. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sampai Ali Suzuki barang disebutnya. Bilang motor ya, yang sepeda, nggak yakin, masih tidak fase, tidak apa, yang penting ya, belajar yakin. Agama ini kata almarhum pengamalan dan pengalaman. Ya, teori dok, tidak iso, bukti no katanya Allah. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yang takwa, yang takut, yang berhenti atas batasan syariat yang haram nggak dikerjakan karena takut kepada Allah, nanti dikasih gantinya oleh Allah. Yarzuqu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang tidak diduga-duga. Jangan nyembah akal, sembahlah Allah. Kalau sudah digariskan ojo dilanggar, mandek wis. Apa krana pangeran, jadi krana manusa. Nah, itu nanti terbukti. Yaj'al lahu makhraja, dikasih solusi yang lain. Allah kalau sudah menghendaki dikasih 1000 jalan. Kalau ruwet, ya kayak kita orang nggak ruwet kabeh. Tapi bagi Allah, nah kalau Allah sudah menghendaki, mudah. Nabi Musa di depan laut dikasih isyarat oleh Allah langsung, umatnya ngomong udah tamat kita di belakang Fir'aun dan pasukannya di depan laut. Wahai Musa, siapa lagi sekarang yang bisa menolong dan ngasih jalan kepada kita? Tapi Nabi Musa ngomong, Inna Rabbi sayahdin, Tuhan kita masih akan jalan. Kata Allah, isyaratkan tongkatmu pukul kepada bibir pantai itu, buka jalan, laut terbelah. Ya apa? Cobaan lah. Banyu kayaknya aku wae. Wal auliya lahu karamatin rutab wa man tahau liwaladin min ghairi ab. Para wali itu cuman mustajab, tapi karomah. Karomah itu dimuliakan oleh Allah. Seperti para nabi, para rasul, mereka juga bisa mendapatkan kalau Allah menghendaki. Wa man tahu liwaladin min ghairi ab, mungkin mereka tidak bisa meniru seperti mukjizat yang diberikan oleh Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa adanya suami. Tapi indal ulama ba'duhum yaqulun, mereka sebagian mengatakan bisa bahkan punya anak dalam arti tanpa adanya laki dan perempuan. Kalau Allah menghendaki, bisa. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Enggak mungkin cuma setan mlebu surga wis budak. Salis mansus misalnya. Yang lainnya selama tidak digariskan oleh Allah, tidak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi wajib kun fayakun. Buktinya. Caranya apa? Saya yakin ibadah sing temenan. Allah nanti memberikan daripada karomahnya. Karena itu ada step by stepnya. Istiqomah, syarat mutlak itu istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih afdal, lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 keramat. Ba'duhum yaqul al-istiqomah karomah. Istiqomah keramat kan, sok miber kan. Dulu para aslafus sholihin diceritakan al-Imam Muhammad Maulid Dawileh itu punya banyak anak. Di antaranya Sayyidina Abdurrahman As-Sekaf yang pertama kali dijuluki As-Sekaf. Zaman biyen Hadramut, ana TV, ana HP, ana smartphone, maksiat tweety, ana soro kate maksiat ngono. Sampai saiki yo soro. Omone biyen gak mendukung, sudah keadaannya gak mendukung. Jadi mereka itu sudah terkondisikan untuk ibadah dan menikmati ibadah. Mulai cilik itu wis istiqomah ibadah. Sekali waktu dikumpulkan anak-anaknya sama Sayyidina Muhammad Maulid Dawileh, dan mereka baca kitab dan mereka tahu karomah itu suatu magom setelah melalui keistiqomahan yang lama,
maka akan nampak karomahnya. Jadi abahnya pengen ngetes istiqomah apa durung anakku. Caranya ngomong dengan anaknya, wis iso apa kon? Karomahmu apa? Jadi ditakut ya anaknya, karomahmu apa? Saktimu apa? Satu ngomong bisa terbang, satu ngomong bisa ini. Di antaranya Sayyid Abdurrahman Sekaf ngomong, saya bisa terbang ya apa? Coba miber Sayyid Abdurrahman Sekaf sampai jebol atap, makanya dijuluki As-Sekaf atap. Di antara mereka mengatakan As-Sekaf itu li'annahu sakful awliya, atapnya para wali, pemimpin para wali. Cilik miber, begitu menjulang tinggi, give suruh berhenti, balik lagi. Kata Sayyidina Abdurrahman Sekaf, sekiranya abahku gak menyuruh aku berhenti, aku akan tembus sampai 7 lapis langit. Iki karomah, iki udah ditiru loh ya. Tirun istiqomah ini baru isok karomah saiki beda mana. Soalnya Tanggul yang makruf ya di Mekah, Mufti Haramain Sayyid Muhammad Sayyid Ali Al-Maliki, ada ta'un, wabah model kayak corona ini, tekan nang Habib Soleh. Waktu Habib Soleh berada di sana, orang-orang sakit Habib, perutnya semuanya banyak tertular. Maka Habib Soleh ngambil satu kertas, ditulis satu bacaan, diulet, di pinter-pinter gini, terus dilipokna nang banyu. Wis iki mbekno kabeh. Ulang Habib Soleh ke Indonesia. Udah, air itu yang ada bacaannya itu, tulisannya itu diminum sama orang-orang dan sembuh semua. Sampai modelnya kertas iku rusak atau ya opo, banyu entek, ada isimannya apa lali apa ya opo. Akhirnya masih banyak yang sakit. Mau minta lagi tulisannya itu biar bisa menyembuhkan yang lain. Penasaran Sayyid Ali Al-Maliki, dia lihat daripada kertas yang digulung-gulung sama Habib Soleh itu, oh bagi tulisannya ini, orang Arab tak ngerti, padahal tulisan Arab. Akhirnya ditiru, dijiplak, dilipokna banyu, diumbe ambek sungguhannya, tak waras. Subhanallah, kemudian telepon sama Habib Soleh, Habib, apa yang kau tulis ini? Saya mencoba menulisnya sama, tapi kok nggak sembuh. Dibilang saya tulis itu selamat jalan, sin lam alif ya, tak jim lam alif nun, selamat jalan. Apa artinya? Wassalam. Saya tulis sama, saya masukkan air tapi orang-orang nggak sembuh. Apa jawabnya Habib Soleh? Bil kufuf la bil huruf. Tangannya duduk huruf ya. Nah konsennya kalau corona nular dong. Ini kita ngani wali barokah. Ya. Mereka wali sudah. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kata Allah ya dalam hadits qudsi, aku jadi pendengarannya. Wa basarul ladzi yubsiru bih, aku jadi penglihatannya. Wa yadul ladzi yabtish bih, dan aku jadi tangannya kalau dia megang. Tidak keramat tak. Enggak khurafat itu mustahil. Mustahil apaan nih? Ini hadis Quran. Dan Sayyidah Maryam itu dibuktikan dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria setiap masuk mihrabnya Siti Maryam ditemukan ada rezeki yang segar. Anna laki hadza? Qalat wa min 'indillah. Dari mana kau dapat ini? Ini dari Allah langsung dari surga. Padahal Siti Maryam duduk Nabi, duduk Rasul. Wedok pun iso dadi wali. Dan itu dibuktikan, nggak bisa kita memungkiri tentang karomah yang diberikan oleh Allah. Banyak sudah hujahnya. Belum lagi Ashabul Kahfi, tidur 300 tahun kurang lebih. Kalau kita orang mati dikubur gitu, jadi bangkai 300 tahun dulu. Kalau bukan karomah daripada Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Dan ini buah daripada istiqomah. Asal sungguh-sungguh kepada Allah dikasih oleh Allah. Al-muhim jangan bingung, kolbing. Semuanya sudah dituliskan, ditentukan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu husnudzon. Al-Fakir baca sedikit lagi biar penjelasannya, pemahamannya sempurna. Maka la aidan idza hasulatin niyyah fi sabab dhaharatil barokah. Jadi kalau niat sholihah, niat yang baik itu sudah tertanam di dalam hati dalam salah satu sabab musabab suatu amalan,
maka akan nampak berkahnya. Ya niat elek gak barokah amali, bahkan bisa jadi nggak diterima oleh Allah walaupun banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktsaru amala tapi ahsanu, yang terbaik. Yang terbaik syarat mutlak itu harus ikhlas, harus niat yang baik. Dan beliau mengatakan waj'al ilayya hadza aunan ala kulli khair, ya Allah, kata Imam Haddad, bantu aku untuk niat yang baik ini, sehingga semua yang dikerjakan nggak akan sia-sia. Ini syahidnya, poinnya, lanjutan dari tadi. Idza aradallahu bi 'abdi khairan razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kalau menghendaki hambanya itu kebaikan, dia akan dikasih rezeki dengan cara tidak diduga-duga. Kullama qaddara syai'an min al-asbab an-nafi rizqahu khalafa 'ala qiyasi. Setiap dia berusaha daripada suatu pekerjaan, profesi atau ikhtiar, daripada sebab musabab, nyangka ini rizkinya, di sini letak rizkinya, Allah akan memalingkan rizkinya dari jalannya. Khalafa ala qiyasih, sesuai dengan hadisnya Nabi, aballahu ayyarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan, alias enggak mau memberi rizki hambanya yang beriman, yang imannya sempurna, kecuali dengan cara yang tidak disangka-sangka. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran, tapi kalau Allah menghendaki keburukan atas hambanya, kullama qaddara amran wa qa'ala ma yuridu, kullama dabbara amran wa qa'ala ma yuridu. Setiap dia berusaha, maka akan ditakdirkan seperti yang dia inginkan. Fayarkanahu ila fikrih wadaha, maka dia akan menyangka dan menuhankan pikirannya dan kecerdasannya. Aku pintar aja, cerdas, hebat, aku telan rezekiku kabeh, suki tambah aku. Yaftinuhu bidzalika istidrajan, dan dia terfitnah, istidraj, tambah dilulu, dijauhkan untuk lupa dari Allah Subhanahu. Makanya kan usaha gagal terus husnudzon nabi pengira. Mungkin siapa tahu jadi hamba-hamba yang beriman yang sempurna, karena Allah enggan untuk memberikan rezeki kepada hambanya yang sempurna imannya kecuali dengan cara yang tidak diduga-duga. Tapi nek kon betul terus, tepak terus badhe ya. Iki peluang bisnis ngono, waduh tepak terus, tambah enak, tambah cinta dunia, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dan beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya kita ini diharuskan banyak-banyak doa, karena doa itu mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Kalau kita menghamba sungguh-sungguh kepada Allah, kita minta kepada Allah, nek dungo durung diijabah, ada 3 hal. Bisa jadi karena yang kamu minta tidak baik untukmu. Itu yang pertama. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Kedua, bisa jadi karena memang kamu nggak yakin atas doamu, dan kamu nggak sungguh-sungguh, tidak memenuhi syarat yang sempurna daripada tata cara adab doa. Jadi batal, dumone gak diterima karena nggak sesuai, karena ada syarat-syaratnya dalam berdoa itu. Kalau pengen diijabah. Atau bisa jadi yang ketiga, karena Allah cinta sama kamu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah cinta kepada satu hamba atau suatu kaum akan diuji. Dan Allah kalau cinta kepada seorang hamba, dia akan mengujinya sampai membuat mereka itu kembali kepada Allah, merintih berdoa, dan tidak dijabah secepatnya, karena Allah senang untuk mendengarkan rintihan doanya. Kau nanti dijabah lali mana yang pengiran maksiat mana ya, songong mana, sombong mana, pakai kek mana, ngerosok suki, ngerosok cukup, ngerosok hebat kan. Jadi bisa jadi kalau kita juga tidak dijabah doanya oleh Allah, Allah sedang senang kepada kita, cinta kepada kita, agar supaya kita senantiasa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, syahidnya, poinnya, jangan lupa selalu yakin dan husnudzon
berbaik sangka selalu kepada Allah. Ojo bingung bab masalah rizki. Yang paling penting, yang paling utama, bagaimana hubungan kita dengan Allah, ibadah kita kepada Allah. Kalau sudah baik, maka insya Allah semuanya akan diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan futuhul arifin dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan taufik inayah hidayah tamah bijai khairil bariyah, sehingga senantiasa selalu bisa istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anam alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma wafiqna lil khair waj'alna min ahlil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi dhawin nufusit tahirat wa ashabihi al